Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkunjung di di rumahnya Kang Rohadi. Alhamdulillah silaturahmi kita yang lama nggak jumpa sekarang ya, karena kesibukan masing-masing. Alhamdulillah walaupun kita datang ke sini disambut dengan hujan tapi tetap nyampe ke sini. Gimana kabarnya Kang, sehat? Alhamdulillah sehat. Kang. Alhamdulillah sehat ya. Aktivitas jalan terus Kang ya? Aktivitas jalan terus ya, dari bikin konten terus ke sawah, motong juga. Luar biasa. Waktunya bisa keatur semua. Sebelum kita berbincang-bincang sama Kang Rohadi, tetap kita bersolawatan supaya hati kita lebih dingin, lebih sejuk ya. Ya. Kita sholawatan bareng Kang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habibi salam alaika. Salawatullah alaika. Solawat dan solawat, berbagai solat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah hidup kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya sholawat hati kita jadi tenang. Tenang ya? Betul kan. Nah, sekarang saya Kang Lukman Siliwangi akan berbincang-bincang sama Kang Rohadi. Jangan lupa subscribe di channelnya Kang Rohadi official ya Kang ya. Jangan lupa subscribe di channelnya Kang Rohadi official, dan jangan lupa subscribe di channelnya Kang Lukman Siliwangi. Ya, jadi gini Kang, Iya. Di YouTube kami itu ada 2 channel Kang. Iya. Yang dulu itu emang udah vakum, yang sekarang Kang Rudi Official dan Mas Tom 31. Mas Tom 31. Iya. Dan jangan lupa subscribe juga di Mas Tom 31. Iya. Nah, 2 itu jangan lupa, sedulur-sedulur Kang Lukman Siliwangi dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe ya. Ini perbincangan malam ini lumayan asik ini. Kita sambil santai, sambil ngopi, sambil ngerokok ya. Kalau sambil ciri khas di YouTube kami, kalau udah subscribe jangan lupa klonteng-klonteng. Oh, jangan lupa klonteng-klonteng ya. Jangan lupa klonteng-klonteng ya. Klonteng-klontengnya jangan lupa ditekan ya, sama di like and share. Bincang malam ini kita ngobrol santai karena kita udah lama Kang ya. Iya. Satu, waktu kita juga emang terhambat dengan satu tugas-tugas. Alhamdulillah pada malam hari ini saya Kang Lukman Siliwangi bisa silaturahmi ke tempatnya Kang Rohadi. Alhamdulillah masih diberi kesehatan, kewarasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bincang-bincang malam hari ini pastinya sedulur-sedulur Kang Lukman Siliwangi pada penasaran. Sekarang saya di sini akan jadi host untuk pengen tahu sedikit dari pengalaman-pengalaman Kang Rohadi dulu semasa dia belajar ilmu. Teman-teman pasti penasaran Kang, makanya kita nanti berbincang-bincang supaya nanti Kang Rohadi menjelaskan. Jadi dulu itu pengalamannya di mana saja Kang, sama kemana saja nanti disampaikan supaya sedulur-sedulur Kang Lukman Siliwangi bisa tahu. Ya. Jadi perjalanan Kang Rohadi itu dulu di mana saja. Monggo Kang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bermujawajahan dan tatap muka, yaitu silaturahmi. Yang kedua juga saling ketemu. Nah, udah lama kita nggak ketemu ya. Betul, kan? betul. Padahal kalau di jadwal atau kita
apa janjian, iya, itu pasti terhambat dengan tugas. Iya. Alhamdulillah kali ini kita berjumpa lagi dengan channel Kang Rodi Official dan Mas Tom 31. Jangan lupa subscribe di channelnya channel Kang Lukman Siliwangi, dan jangan lupa lonteng. Jadi selama ini kegiatan Kang Lukman selain nangkepin jin ya, iya, itu selain itu apa? Jadi kalau kegiatan saya sekarang difokuskan untuk mengobati. Jadi kegiatan untuk mengobati itu sekarang alhamdulillah atas izin Allah masih diberi umur panjang untuk membantu sedulur-sedulur yang membutuhkan. Ya, amin. Makanya waktunya agak padat, ya, gitu. Nggak bisa ibarat kata sewaktu-waktu ke sana kalau nggak konfirmasi atau nggak telepon dulu nggak di rumah gitu. Ya, sama saya juga ya, kalau semua ada ngobatin orang, kalau kita nggak konfirmasi dulu, betul. Kadang-kadang kita nggak sempet, biasanya itu sampai 3 hari dulu kita laksanakan. Karena kegiatannya itu udah padat kan ya. Tadi Kak Umar sendiri dari rumah ke sini itu ada halangan apa enggak? Alhamdulillah, karena tadi pas perjalanan, karena emang Allah itu udah memudahkan kita untuk silaturahmi, jadi sampai sini alhamdulillah selamat. Walaupun ada sedikit hujan, tapi nggak menghalangi kita untuk silaturahmi. Tapi kalau hujan biasanya juga ada hikmahnya. Iya, betul. Bagi para petani yang airnya suka itu, betul. Airnya kurang ya. Alhamdulillah dengan diturunnya hujan jadi berkah buat kita semua. Amin. Dan gini Kang, ini masuk ke tema ya. Iya. Tema untuk perjalanan Kang Rohadi dulu semasa menuntun ilmu atau pengalaman mencari ilmu itu dulu di mana saja Kang? Supaya subscriber Kang Lukman Siliwangi itu, wow, ternyata Kang Rohadi udah kesana kan gitu. Moga Kang dijelaskan. Jadi gini, sebetulnya saya itu dari kecil itu emang nggak berpengalaman secara bidang gaib ya. Jadi sewaktu saya masih kecil itu bayi saya itu segede botol Sprite. Jadi pas waktu ibu melahirkan, dari umur 7 bulan itu udah ngeluarin darah. Nah, jadi pas waktu lahiran sempat jadi premator. Jadi kalau zaman sekarang itu ya di inkubator ya. Iya betul. Kalau dulu saya itu pakainya botol. Botol kanan kiri. Kalau botolnya adem, saya juga adem. Itu kata ibu pas waktu itu juga nggak bisa makan kan. Cuma hanya setetes tajin. Nah, kalau tajin itu ditetesin itu kata ibu saya itu jantung bisa kelihatan. Berjalannya waktu itu kan saya belum dikasih nama. Iya betul. Karena bayinya juga nggak kayak orang. Iya. Nah, sewaktu masih kelas 2 SD itu saya ngomong sendiri, Mak, ntar kalau saya sunat saya dikasih nama Rodi. Itu pun saya juga nggak tahu. Terus berjalannya waktu itu saya tuh ngobrol sendiri di rumah kakak saya. Terus ngobrol di rumah kakak saya, berjalannya waktu baru sekitar kelas SMP kan. Iya. Kelas SMP, habis dulu saya lulus, saya ke Jakarta. Ke Jakarta terus ketemulah sama guru saya, termasuk yang jadi mertua saya. Berarti gurunya itu mertua ya? Mertua. Luar biasa ya. Nah, terus pengalaman yang pertama itu emang dari SMP nih. Dulu waktu SMP kan terus terang saya kalau berangkat sekolah itu sama sekali nggak jajan. Akan saku ya. Iya. Jarang dikasih sama ibu. Karena waktu itu juga janda. Iya. Setiap kali mau
bayaran SPP, saya mau manjat pohon kelapa. Jadi SD itu udah mulai bekerja ya, Iya. walaupun disambi apa namanya sekolah ya. Jadi waktu SMP kadang-kadang diajak jajan sama teman, daripada saya diajak kadang-kadang alasan ini dan itu. Alhamdulillah saya sering puasa Senin Kemisan. Luar biasa. Ya. Jadi berjalannya waktu saya lulus SMP dengan terpaksa kan karena faktor materi ya. Iya. Jadi saya ke Jakarta waktu itu tahun belum ada 2000 kan. Tahun 99. Tahun 99. Tahun 99 saya masuk ke perguruan Sinlamba. Itu di daerah mana itu? Di daerah Palmerah. Palmerah. Di daerah Palmerah berarti termasuk di situ cabang. Oh, cabang. Kalau pusatnya di daerah Senen. Oh iya iya. Di situ di kalau setiap ke Senen itu setahun sekali kan, kalau pas waktu penutupan. Jadi di situ kita diajarkan ilmu silamba. Terus emang silamba itu pecahan dari Al-Hikmah sama saudara Laifatin. Silamba itu termasuk kanuragan gitu kan? Kanuragan ya. Oh iya. Jadi ilmu yang saya pelajari ini asal usulnya dari Pak Sugandi ya. Pak Sugandi, beliau itu belajar ilmu di daerah Arab. Terus dikembangin sama Pak Sugandi sama Pak Toha. Nah, Pak Toha itu yang buka perguruan Al-Hikmah. Terus Pak Sugandi yang meneruskan silamba itu kan. Pas waktu pertama kali berguru sama mertua itu saya disuruh puasa 9 hari. Puasa 9 hari. 9 bulan. 9 bulan. 9 bulan. Itu puasa 9 bulan itu puasa biasa kayak puasa biasa atau puasa bagaimana itu? Kan? Itu ternyata simbol kan. Oh, simbol. Jadi kita masih di dalam kandungan itu udah puasa. Iya. Ya, pas udah dijelasin sama bapak dulu ya. Iya. Masuk ke situ. Pas dulu itu mertua saya kan bingung. Jadi satu perguruan kalau mau ngetes anti senjata tajam ya, itu kita harus pergi ke Luiliang. Oh, Luiliang daerah Bogor ya? Daerah Bogor. Iya. Nah, jadi kalau ke situ kita ke tempat Pak Sugandi. Jadi pas itu mertua juga bingung. Lambat laun terus dengan izin Allah, bapak itu ketemu dengan Sunan Gunung Jati kan. Terus amalan yang ada udah di diri bapak itu disuruh digabung-gabungin. Pas dia udah digabung-gabungin, barulah dapat itu yang anti senjata tajam. Pertama kali dites itu Kang Tohir, orang Petarukan, terus sama Kang Iqbal, orang Brebes, yang ketiga saya sendiri. Pas waktu mau dites, saya juga takut, sambil baca innalillahi kan, takut dibacok. Oh, ini ya kena ya, kemana ya? Tapi alhamdulillah sampai sekarang Alhamdulillah. Nah, jadi usut pertama kali ada kejanggalan itu kan, itu tahun 2000 pas. 2000. Tahun 2000 pas. Jadi di bulan September hari Selasa, tanggalnya kalau nggak salah 23. 23. Itu ada seorang kakek-kakek. Iya. Seorang kakek-kakek ngambilin saya. Beliau ngomong, saya kok kasihan teman sama kamu di. Kamu kerja dari kecil, terus kamu juga sering puasa. Saya jawab, Mbah, kalau sampan mengikut saya terus terang saya nggak bisa ngasih atau punya atau duit yang banyak, tapi yang saya bisa ngasih hanya khusus Fatihah. Dari itu ngikut terus kan. Nah, waktu itu kan mertua istilahnya saya sendiri takut, takut melenceng dari
ilmu yang saya pelajari. pelajari ini Iya. ternyata pas sebulan 2 bulan di situ saya sering nyaratin orang. Pertama kali saya ngobatin itu di daerah Cebon, Palimanan. Oh, pertama kali ngobatin Pertama itu. kali ngobatin. Itu pertama kali ngobatin itu pasien itu sakit apa itu kan? Jadi satu keluarga itu sakitnya itu kesurupan bergantian kan. Oh, iya. Bahkan yang salah satu dari Big Mida ya, itu sampai perutnya segede. Iya, Perutnya iya, gede kayak betul. bendik. Terus saat di situ emang salah satu dukun atau paranormal di situ itu emang sengaja. Jadi kalau di situ itu semua kita ngobati, kita ditambahin lagi biar kita dipanggil terus ya. Jadi sistemnya kayak misalkan kita ngobati, tapi di sana nanti dikirim lagi gitu ya kan? Oh iya ya. Jadi pas saat di situ sempat 3 hari kalau nggak salah. Jadi dari perjalanan dari Selipi terus turun di Palimanan. Di situ kita naik becak dari Pasar Minggu terus ke desa Girinata. Girinata. Di situ ada dekat gunung namanya Gunung Buddha. Bahkan di situ ada semacam kayak apa? Candi. Oh, di Girinata nih Bu. Iya. Jadi pas waktu saya ngobatin di situ, saya dapat bisikan lagi kan. Dapat bisikan di situ disuruh nyari telaga. Jadi yang namanya Kang Rampling itu, oh ya kalau telaga mah ada di daerah Gunung Buddha, dari Gede. Jadi perjalanan antara dari rumah Mida itu sampai Gunung Buddha itu 2 jam kan. Oh, perjalanannya itu. Jadi di situ emang ada salah satu rintangan. Iya. Kita itu apa? Berjalan di atas kayak tempat selokan air. Cuma panjangnya itu hampir ada kali 100 meter. Oh, selokan air itu. Jadi kalau lewat bawah juga nggak bisa, kita harus lewat di situ. Pas sudah sampai di situ, saya juga mandi di situ, airnya itu hangat kan. Tapi yang saya heran ini tuh, pas kali kita tawasul di situ, itu yang dari telaga itu keluar kayak bunga kantil. Oh, di situ itu keluar bunga kantilnya. Iya, jadi saya juga waktu perdana ngobati juga bingung. Bunga kantil ini diambil apa enggak, saya juga bingung. Tapi inisiatif saya itu saya ambil. Saya kirim Fatihah di situ, kita minta izin sama, kalau di situ kan Karuhun ya. Karuhun ya betul. Karuhun Sunda Karuhun. Kita minta di situ tawasul, diambil itu Bang. Dibawa pulang. Pas dibawa pulang, kita di situ ngobrol sama Bimida. Ternyata pas air yang dari telaga itu, yang tadinya apa? Cempaka itu kantil yang masih segar kan, sampai situ sama sekali busuk. Oh, kantilnya itu busuk ya. Tapi dengan izin Allah, walaupun busuk, tak obatin kan saya juga bingung cara nariknya. Yang perut segede orang hamil itu saya juga bingung. Jadi apa? Secara tidak langsung itu tangan gerak sendiri ya. Berarti tangan kayak ada yang gerakin. Pas saya tarik, alhamdulillah, berarti yang ibu Mida tadinya keluarganya yang sering disuruhi sama siapa namanya Kuwu di situ. Terus sembuh, alhamdulillah saya balik ke Jakarta. Pas balik ke Jakarta, waktu itu kan saya ke Cirebon cuma saya sama kakak saya, orang bapak juga aktivitas dagang sate ya, jadi nggak ngikut. Pas sampai ke Jakarta, saya cerita sama bapak dulu, belum jadi mertua, cerita bla bla bla. Terus pas latihan silat ya, di situ kan emang gerakan jurus itu ada 5 kan. Iya. Ada 5, terus
saya kembangin jurus sampai 20. Jadi saya di situ ngajar bela diri silat Mbah. Itu dari tahun 2000 nyampe vakum itu tahun 2008. Tahun 2008. Berarti 8 tahun ya kan? 8 tahun. Terus yang anehnya lagi, setiap kali saya ngobatin di Jakarta ya kan, di Jakarta walaupun kadang-kadang di Tangerang, itu setiap kali saya ngobat itu telinga itu ada yang bisikin, ada yang bisikin. Saya ngomong sendiri tapi telinga ada yang bisikin. Terus saya juga takut sama bapak ya. Takutnya itu melenceng nggak? Iya betul. Lambat laun. Terus saya sering cerita sama bapak, emang ternyata nggak jadi masalah. Jadi di situ antara calon menantu sama bapak itu setiap kali nyariatin orang itu bareng. Kita ke mana aja jalan bareng. Sampai sekarang juga bareng. Masih bareng ya. Ini unik lagi nih ya. Ini perjalanannya Kang Rohadi asik nih. Nah, saya mau tanya lagi Kang. Awal pertama ketemu sama mertua itu udah ketemu sama istri apa langsung ketemu calon mertua langsung ketemu bapak mertua itu? Oh, jadi gini. Awal pertamanya itu. Awal itu saya kan masih belajar motong. Terus saya ke situ itu diajak sama Kang Tuhir. Waktu itu masih tahun 2009. 99. Pas waktu masih saya masuk ke situ, saya juga sering ketemu sama Nur, namanya kan Nur. Dari tahun 99, 2000 sampai 2003 kita nikah. 2003 nikahnya itu. Jadi dari tahun 99, tahun 2000, 2001, 2003 itu selama 4 tahun ini saya sering ke situ, sama sekali nggak pernah nanya calon istri. Ketemu pun cuma senyum. Dalam hati saya takut kalau nyapa nggak dibalas. Jadi ya itu pas kejadiannya itu berarti adik saya kan SMA. Waktu SMA itu ke Jakarta minta diisi sama bapak. Pas waktu itu saya main ke tempat bapak sambil ngajak adik saya. Saya ngomong, Nur main ke rumah. Nah dari sapaan itu kan langsung hatinya itu jatuh cinta. Padahal lama itu sama sekali. Kalau saya bertamu ke situ juga hanya sekedar sama bapak kan, nggak pernah negur sama itu ya. Berarti selama 4 tahun walaupun ketemu biasa saja ya. Tapi giliran Kang Rohadi main ke rumah nyapa langsung hati ada rasa gitu ya. Wes luar biasa. Ya, lanjut Kang. Terus pengalaman yang sangat ini kan, sangat takut ya. Waktu itu kan saya dipanggil di daerah Panarayan daerah Rangkas Bitung. Di situ itu ada semacam kayak pecandeng, kuburan. Cuma di situ itu selalu dimintain kayak nomor, terus pesugihan. Jadi yang saya pertanyakan Pak Haji ya, Pak Haji di situ, tapi setiap kali ada tamu itu disuruh ke situ, terus yang minta itu kan. Jadi lambat laun itu istrinya tuh sakit selama hampir 3 tahun. Oh, sakitnya itu sampai 3 tahun. 3 tahun. Nah, jadi Pak Haji itu waktu itu saya nggak punya telepon, jadi teleponnya ke bos saya. Saya datang ke situ, datang ke daerah Rangkas. Waktu itu naik dari Kalideres nyampe terminal Mandala Rangkas Bitung. Jadi di situ kita ngomong sama Pak Haji, insya Allah penyakit itu ya Allahu alam, atau sembuh atau enggak saya juga kurang tahu. Biasanya kalau penyakit apa kodam yang
biji kalau ditarik itu ada efek samping kan. Kalau nggak kesakitan ya bisa langsung meninggal. Untung saya ngomong seperti itu kan. Waktu itu pas habis ditarik saya sempat dibikinin teh manis. Belum saya minum orang yang meninggal kan. Baru ibarat kata ngomong seperti itu. Iya. Baru dibikinin teh, belum diminum orangnya langsung meninggal di situ. Untungnya itu saya nggak bisa ngomong Sunda. Jadi mau ngomong ini dan itu saya juga nggak kurang susah paham. ya, benar. Itu pengalaman yang sangat takut. Tapi dari pihak keluarga dari sana ada tuntutan nggak? Kok tiba-tiba diobatin sampai gini itu nggak? Alhamdulillah pas waktu mau kita nyari atin itu udah ngomong ya. Iya. Intinya udah ngomong kalau misalkan ditarik seperti ini, tapi dari keluarga emang udah ibarat kata udah setuju gitu ya. Iya. Jadi tapi salah satu anak yang nggak denger kan, jauh itu sempat marah-marah. Sempat marah-marah sama Kang Rohadi. Iya. Jadi pas waktu habis ngobatin dari Rangkas Bitung itu saya pulang nih, pulang ke rumah, tiba-tiba istri saya perutnya kayak orang hamil 7 bulan. Pas pulang dari sana istri perutnya kayak hamil 7 bulan. Saya juga bingung. Tapi ada bisikan lagi, yang penting kamu sholawat bismillah, ditarik. Alhamdulillah ditarik kempes juga kan. Jadi pengalaman yang saya satu lagi kan, waktu tahun 2005 itu saya ngobatin orang kayak ya tahu santet tahu enggak, yang penting orangnya nggak bisa jalan. Jadi pas waktu saya dipanggil ke Bojong, di daerah Duet, pas saya syariatin, saya tarik, kan, orangnya itu alhamdulillah silaturahmi kesini sembuh kan. Alhamdulillah. Tapi pas waktu itu pulang, saya itu sakit kepala dari jam 9 pagi sampai jam 1. Sakit kepala dari jam 9 pagi sampai jam 1. Sampai sempat saya ngancing baju itu nggak bisa. Nggak taunya kepala saya itu ada pakungnya 5 cm. Itu pengalaman yang luar biasa. Tapi habis itu diobatin sendiri atau diobatin? Waktu itu saya minta tolong sama Pak Tony. Pak Tony saya panggil di sini, terus dikasih air, terus diisep, katanya keluar 45 cm. Habis itu dari jam 2 sampai subuh kita ngobrol. Subhanallah. Sangat luar biasa ya buat pengalamannya Kang Rohadi, perjalanannya dari perjalanan menuntun ilmu, perjalanan pengobatan, sampai akhirnya ketemu istri, luar biasa. Subhanallah, luar biasa Kang ya, perjalanan itu ya. Kalau diceritain ya kemungkinan semalaman enggak. Iya, semalaman nggak mungkin sampai kan gitu. Cukup ibarat kata dari inti aja udah banyak kan gitu. Tapi luar biasa. Kata mbah saya itu buyut ya. Iya. Buyut saya Mbak Cariban itu emang dulu sebelum meninggal itu, ntar salah satu cucu saya ada yang bisa ngobatin. Ya termasuk kok, walaupun itu kan pertama kali saya ngikut belajar silang Mbak. Itu kasih jeda itu enggak lama lah, cuma 2 minggu ada kenayan. Keanehan. Ya jadi ya saya juga takut, yang lain juga, yang lama-lama juga belum ada keanehan ya. Tapi jenengan 2 minggu tapi udah ada perubahan ya. Luar biasa. Jadi di situ saya dipasrahin ngajar, terus setiap kali ada pasien yang berat juga sering dipanggil sama. Subhanallah, luar biasa sedulur-sedulur Kang Lukman Siliwangi. Ini perjalanannya Kang Rohadi luar biasa, dari segi menuntut ilmu sampai mengobati, sampai sekarang alhamdulillah masih diberikan kesehatan kewarasan. Mudah-mudahan ilmu yang Kang Rohadi salurkan
bisa menjadi manfaat buat banyak orang, bisa menolong banyak Amin. orang ya. Alhamdulillah buat sedulur-sedulur Kang Lukman Siliwangi, dan jangan lupa subscribe di channelnya Kang Rohadi Official, sama satunya Mas Tom 31. Mas Tum 31. Itu Mas Tum 31 itu ada artinya atau gimana Kang? Kemungkinan pas bikin YouTube itu berantem sama istrinya, saya juga nggak tahu. Kalau Tom kan tanggal lahir. Oh, Tom itu tanggal lahir ya? Tanggal lahir ya. Wah, asik juga ini. Jadi tapi masih aktif terus ya Kang Masih ya? aktif ya. Luar biasa. Pokoknya sedulur Kang Lukman Siliwangi, jangan lupa tonton terus di channelnya Kang Rohadi Official, sama di Mas Tum 31, dicek coba ya. Jangan, biar nggak ketinggalan, karena ini kita silaturahmi sini itu udah saudara udah lama. Iya. Jadi baru ketemu ini, makanya baru ada apa namanya collab ya Kang ya. Karena waktunya emang kita itu susah, ibarat kata susah, emang jadwal Kang Rohadi juga jadwalnya banyak, saya pun jadwalnya banyak, makanya baru ini. Kita mau collab udah lama ya? Udah lama sehabis sebelum puasa Kang ya. Iya. Tapi karena emang waktunya emang tersendang dengan kegiatan tugas masing-masing, di sini malam ini juga nih alhamdulillah. Iya. Allah ibarat kata memudahkan kita untuk silaturahmi dan jadwalnya pas. Makanya bisa silaturahmi seperti Iya. ini. Tapi jangan lupa, ini saya tunggu nih silaturahminya Kang Rohadi ya, sedulur-sedulur Kang Lukman ya. Nanti saya tunggu kapan waktunya Kang Rohadi untuk silaturahmi di tempatnya Kang Lukman Siliwangi. Kita tunggu dan nanti kita collab lagi ya. Nanti di sana tak tunggu nih Kang. Oke. Ya, harus datang ke sana nih. Kalau nggak datang nanti di komen ya, sedulur-sedulur ya. Di komen Kang Rohadi mana nih nggak datang gitu. Jadi pengalaman luar biasa Kang ya. Alhamdulillah, karena tadi yang diceritakan perjalanannya Kang Rohadi. Jadi inti-inti yang buat motivasi kita, yang ibarat kata dari pengalaman-pengalaman Kang Rohadi sangat luar biasa. Mudah-mudahan kita semua untuk belajar ilmu. Jadi kalau belajar ilmu itu emang harus benar-benar sungguh-sungguh Kang ya, supaya kita itu bisa menjadi orang yang bermanfaat dan berguna buat banyak orang ya Kang. Mau ke diunjukkan? Oh siap-siap. Di suku luar biasa sedulur. Ada kopinya, ada jeruknya, ada apa ini namanya? Salaknya. Kita ngopi dulu sedulur, sambil santai-santai sedulur. Sambil ngopi, sambil ngerokok. Jadi kegiatan untuk saat ini yang lagi difokusin apa ini Kang? Kalau kegiatan sehari-hari itu yang lagi difokusin ya tetap motongan. Tetap motong ya? Motong. Kalau pas lagi musim sawah ya ke sawah. Sawah ya. Luar biasa ya, sedulur. Tetap setiap malam Senin tawasul kita. Oh, berarti setiap malam Senin ada kegiatan juga? Kegiatan tawasul, terus malam Minggu kita shopping. Oh ya, bikin YouTube juga Kang ya? YouTube. Kalau misalkan ada sedulur-sedulur Kang Lukman Siliwangi yang mau silaturahmi ke sini, alamatnya mana Kang? Coba disebutin Kang. Alamatnya di Desa Muncang ya, Kecamatan Bodek, Kabupaten Pemalang, RT 14 RW 3. Sedulur-sedulur Kang Lukman, kalau misalkan ada yang mau silaturahmi ke tempatnya Kang Rohadi, tadi alamatnya. Siapa tahu misalkan kita semakin banyak silaturahmi, semakin banyak saudara akan menjadikan keberkahan kita dan banyak rezeki buat kita. Amin. Makanya jangan jadi orang yang malas untuk silaturahmi. Kalau kita sering silaturahmi, insya Allah rezeki kita akan menjadi banyak, saudara kita menjadi banyak, menjadikan keberkahan, kan gitu Kang ya. Iya. Makanya sedulur-sedulur yang malas untuk silaturahmi, mulai sekarang ayo kita silaturahmi, cari sebanyak mungkin saudara, jangan mencari musuh ya. Iya. Apalagi silaturahmi kan nggak bayar ya. Betul, silaturahmi itu nggak bayar, malah ibarat kata di suku seperti ini kan luar biasa. Silaturahmi kita itu jadi berkah. Karena apa? Karena sini alhamdulillah di suku kopi, di suku jajan itu kan jadikan berkah ya kan.
Makanya nanti saya tunggu nih kedatangannya Kang Rohadi untuk Kang Lukman Siliwangi. Berarti harus disiapkan panggang ayam ini paling tidak ini. Kira-kira mau disuguhin apa nih? Oh, kayaknya panggang ayam ini pokoknya. Pokoknya nanti kalau Kang Rohadi ke sana kita collab lagi dan nanti suguhannya disiapin untuk panggang ayam, Kang. Wes, luar biasa. Gitu. Jadi cukup sekian Kang ya, Ya. dari perbincangan kita, dari pengalaman Kang Rohadi yang selama dari menuntut ilmu sampai pada kata pengalaman mengobati. Intinya alhamdulillah sedikit demi sedikit udah diceritakan sama Kang Rohadi. Aslinya kalau diceritakan semua banyak, satu hari kayaknya nggak cukup. Tapi intinya udah sedikit demi sedikit udah kita korek sedulur-sedulur. Nanti kapan-kapan kita korek lagi sedulur-sedulur. Jadi terima kasih dari subscriber Kang Lukman Siliwangi dimanapun Anda berada. Saya doakan mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kewarasan, selalu dimudahkan rezekinya yang berkah barokah. Amin. Jadi kita cukupkan ya Kang. Iya. Terima kasih dari Kang Lukman Siliwangi dan matur nuwun sangat untuk Kang Rohadi. Mudah-mudahan Kang Rohadi selalu diberikan kesehatan, kewarasan, dan dimudahkan segala hajatnya, dimudahkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa para subscriber dari Kang Rodi Official dan Mas Tom 31, jangan lupa di subscribe di channel YouTube Kang Lukman Siliwangi. Dan jangan lupa jadilah orang yang bermanfaat dan amanah. Salam dari channel Kang Rodi Official dan Mas Tom 31 dan Kang Lukman Siliwangi. Jadilah orang yang kloneng-kloneng juga. Kloneng-kloneng, oke. Jangan lupa kloneng-klonengnya dinyalakan. Matur nuwun.